Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2741 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasalnya pertama ayat 7 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus bersaksi tentang kehidupan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika yang berdampak, yang luar biasa, memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan di Akaya. Sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Kristus pada saat itu menyaksikan sendiri, mereka yang menceritakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, hidup mereka betul-betul jadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana cara hidup orang Kristen sejati. Yang pertama, orang Kristen harus jadi teladan hidup benar dimanapun tinggal, dimanapun dia berada berkomunitas. Saudara yang menjadi orang percaya, orang Kristen, saudara harus jadi teladan hidup yang baik dan benar dimanapun saudara berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau mau jadi teladan, ya tentunya dia harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Hidupnya harus berpadanan dengan firman Tuhan. Dia harus jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga di mana dia berada, dia betul-betul berdampak. Hidupnya jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita melihat sekarang ini, banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Dan saya mau bilang, orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan, mereka menyakiti hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dimanapun kita berada ditempatkan Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, hanya saya yang Kristen di tempat saya tinggal, di tempat saya bekerja, di komunitas saya. Saudara, bukan kebetulan saudara ada di tempat itu. Tuhan mau saudara jadi teladan di tengah-tengah orang-orang
yang ada di sekitar saudara. Amin. Sehingga melalui kehidupan saudara, orang di sekitar saudara menjadikan saudara jadi teladan hidup yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita orang Kristen tapi hidup kita sama dengan orang-orang dunia. Kita minum mabuk, kita main judi, kita hidup dalam dosa percabulan, kita melakukan ini dan itu sehingga orang melihat ya sama aja orang Kristen dengan orang yang non-Kristen ya sama aja. Kenapa saudara terjadi seperti itu? Karena saudara tidak jadi teladan yang baik, tidak menerapkan firman dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara jadi berkat di tempat di mana saudara berada sekarang ini. Tuhan mau saudara jadi saksi Tuhan. Tuhan mau saudara jadi garam, jadi terang di mana saudara berada. Tuhan mau saudara hidupmu walaupun minoritas berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Dengan demikian, saudara mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan saudara yang jadi teladan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut tampil beda. Amin. Artinya tampil beda ini bukan aneh-aneh. Saudara cat rambut saudara yang aneh-aneh, saudara pakai baju yang aneh-aneh, saudara, bukan itu maksudnya berani tampil beda. Berani tampil beda itu artinya hidup kita tidak boleh sama dengan cara hidup orang dunia. Kita harus berani tampil beda. Sama seperti dengan Daniel dan teman-temannya. Sama seperti dengan Nuh yang berani tampil beda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut disebut orang aneh. Mana mungkin orang jujur kaya di zaman sekarang ini. Mana mungkin orang benar sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sekarang mengajarkan itu kan. Bagaimana cepat kaya ya korupsi. Bagaimana supaya cepat sukses melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jual ini, jual itu, tipu sana, tipu sini. Saudara, sebagai orang Kristen sejati, saudara harus tampil beda. Saudara harus hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus berdampak. Tadi saya katakan, kita harus jadi garam, harus jadi terang bagi dunia ini. Harus berdampak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudah nggak kita berdampak bagi lingkungan kita? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau belum, inilah saatnya. Momen Natal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan untuk menjadi momen di mana kita bangkit. Tadinya mungkin kita tidak jadi berkat, sekarang kita harus jadi berkat. Dulu mungkin hidup kita sama seperti dunia ini, sekarang kita harus jadi teladan yang baik. Kita hidup berani tampil beda. Kita mau hidup cara sorga. Amin. Kita hidup dalam pertobatan. Kita jadi berkat. Kita membawa pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana cara hidup orang Kristen sejati. Kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, saya melihat di sini ayat 8 dan ayat 10 dikatakan begini. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 10, perhatikan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang Kristen sejati
memiliki iman dan pengharapan yang kokoh. Amin. Yang teguh, yang kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa jemaat di abad pertama, termasuk jemaat yang ada di Tesalonika, mereka mengalami penganiayaan yang berat. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah mereka mundur dan menyerah? Saudara, mereka tidak mundur. Mereka tidak menyerah dengan keadaan. Mereka tetap kuat dalam iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya karena jodoh iman saudara goyah, hanya karena pangkat ingin mendapat jabatan ini, iman saudara goyah, saudara tidak akan teruji. Bapak Ibu Saudara, ujian iman kita itu melalui penganiayaan, melalui tekanan, pergumulan, persoalan yang menghimpit kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap itu satu tantangan yang begitu berat. Saudara, saya mau katakan, itulah ujian imanmu. Semakin berat ujian hidupmu, itu menandakan bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diuji dengan berbagai macam penganiayaan, bersyukur. Semakin berat, semakin besar tekanan itu, semakin saudara akan terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat dalam iman pengharapan saudara. Jangan goyah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi tawar hati. Sama seperti orang yang ada di Amerika, di Eropa sekarang ini. Mereka menjadi tawar hati. Saudara, padahal dulu mereka sangat kuat dalam iman. Mereka mengirim banyak misionaris di berbagai macam negara. Tapi lihat sekarang mereka menjadi tawar hati. Karena mereka menantikan Yesus untuk datang tapi nggak datang-datang sampai sekarang. Membuat mereka lemah imannya. Membuat iman pengharapan mereka goyah. Tapi saudara lihat, jemaat yang ada di Tesalonika, iman dan pengharapan mereka semakin kuat. Walaupun kenyataannya Tuhan belum datang, tapi mereka tetap giat melakukan ibadah. Mereka tetap bersemangat, seolah-olah Tuhan datang pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jangan tawar hati. Mungkin sudah berkata, dari dulu sampai sekarang kenapa Tuhan belum datang? Kalau dari zaman Rasul Paulus ini, jemaat yang ada di Tesalonika melakukan seolah-olah Tuhan sudah mau datang, terlebih lagi 2000 tahun setelah itu. Artinya apa saudara? Tuhan semakin dekat. Amin. Berjaga-jagalah. Lakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin karena Tuhan sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena Tuhan sudah mau datang. Bapak Ibu semakin kuat dalam pengharapan saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Orang yang memiliki iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan akan terus dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah setia, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana cara hidup orang Kristen sejati. Kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Perhatikan ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen sejati
sudah pasti dia melayani Tuhan. Amin. Orang Kristen sejati pasti dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan berpangku tangan atau melipat tangan, tapi dia mengulurkan tangan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bilang sama saya, saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara penipu. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan pasti melayani. Amin. Saudara lihat suami istri, mereka saling melayani karena dasarnya apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jadi kalau saudara mengaku cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Tesalonika itu luar biasa. Sampai Rasul Paulus berkata di ayat 9 di sini, berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak mendengar dari orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, tapi Rasul Paulus mendengar dari orang-orang di luar mereka yang bersaksi bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Pelayanan mereka kepada Allah itu luar biasa. Hospitality mereka kepada hamba Tuhan itu luar biasa. Orang mengakui. Sehingga kehidupan orang Kristen pada saat itu betul-betul berdampak. Banyak orang dimenangkan karena kehidupan orang percaya pada saat itu jadi teladan, jadi berkat, berdampak, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu dapat melihat, merasakan ketika kita melayani dengan ketulusan hati. Amin. Sebaliknya, saudara kalau tidak melayani dengan ketulusan hati, orang juga akan merasakan bahwa saudara tidak melayani dengan tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di Tesalonika, bukan hanya Rasul Paulus yang merasakan ketulusan hati mereka ketika mereka melayani, tetapi orang-orang di luar Tesalonika, mereka merasakan bahwa orang Kristen yang ada di Tesalonika itu luar biasa. Ketika mereka menyambut, ketika mereka melayani dengan ketulusan dan segenap hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, ambil keputusan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berdiam diri. Tuhan sudah semakin dekat. Mari kerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, dan dengan segenap hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen sejati dari kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama, kehidupan kita sebagai orang percaya harus jadi teladan, harus jadi berkat, harus sesuai dengan kebenaran firman. Lakukan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi teladan hidup yang baik bagi lingkungan saudara. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa iman pengharapan jemaat yang ada di Tesalonika itu sungguh kokoh, sungguh kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak goyah, walaupun ada penganiayaan, walaupun mungkin ada banyak orang yang menertawakan iman mereka. Orang-orang di zaman itu mungkin menganggap orang Kristen yang ada di Tesalonika orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa iman pengharapan mereka dalam Kristus Yesus Tuhan tidak goyah. Walaupun orang-orang mayoritas mencibir, menekan, menganiaya mereka, tapi iman pengharapan mereka kepada Kristus
tetap kuat. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana menjadi orang Kristen sejati? Mereka terlibat dalam pelayanan. Amin. Mereka melayani Allah dengan luar biasa. Sebelumnya mereka melayani yang bukan Allah, mereka sudah luar biasa. Apalagi ketika mereka sudah mengenal Yesus, sudah bertobat, mereka lebih gila lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Karena yang mereka layani adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Sebelumnya mereka jor-joran kalau bilang untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan mereka sebelum bertobat, mereka menyembah berhala, mereka melayani berhala itu. Tapi setelah mereka bertobat, mereka melayani lebih luar biasa daripada sebelumnya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.